Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak sekalian yang dimuliakan Allah, alhamdulillah tiba saatnya kita melanjutkan pembelajaran daring, pelajaran fikih kelas 7. Materi kita pada hari ini melanjutkan materi yang kemarin tentang thaharah atau bersuci. Alat-alat bersuci. Lanjutan materi yang kemarin. Anak-anak sekalian, langsung saja pada penjelasan. Selain air, ada beberapa benda yang dapat kita gunakan untuk bersuci. Di antaranya adalah satu, batu. Jadi batu bisa kita gunakan untuk bersuci. Ketika tidak ada air, ketika ada udzur tertentu, kita diperbolehkan menggunakan batu atau benda yang lain yang keras yang bisa menyerap kotoran atau najis. Ada persyaratannya untuk beristinja atau bersuci dengan menggunakan batu. Anak-anak sekalian, anak-anak bisa bersuci atau istinja dengan menggunakan batu. Syaratnya ada 3 buah batu atau 1 batu atau 3 sisi dari 1 batu. Maaf. Menggunakan 3 buah batu kalau batu itu kecil-kecil atau 3 sisi dari 1 batu. Kalau batu itu mungkin agak besar, bisa digunakan untuk bersuci, cukup 1 batu saja, cuma 3 sisinya yang dipakai. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, syarat bersuci dengan menggunakan batu yaitu dengan syarat najisnya belum mengering. Najisnya atau kotoran yang melekat pada tubuh kita atau anggota badan kita belum mengering. Misalnya tangan anak-anak kena kotoran ayam. Air tidak ada. Maka kita boleh bersuci menghilangkan kotoran ayam yang menempel di tangan kita dengan batu atau benda yang bisa menyerap kotoran. Atau mungkin bisa batu bata. Jadi dengan syarat kotoran ayam itu tadi belum kering. Jadi dioleskan sampai 3 butir batu yang kecil. Atau dioles 3 kali dengan 1 batu yang besar. Cuma di sisi yang berbeda. Itu cara membersihkan kotoran yang menempel pada badan kita dengan menggunakan batu. Jadi najisnya atau kotoran yang melekat tadi belum mengering. Kalau sudah mengering, maka otomatis harus dibersihkan dengan air. Itu pun kalau toh ada air. Jika tidak ada air, maka solusinya karena sudah mengering, cari alat yang bisa dipakai untuk mengelupas atau istilahnya mengerik, dikerik dulu agar hilang. Itu kalau sudah mengering. Kemudian yang keempat, najisnya belum berpindah dari tempat. Jadi najis atau kotoran yang menempel di badan tadi belum berpindah tempat. Kemudian yang kelima, najisnya tidak terkena barang najis yang lain. Jadi najis yang ada tidak ketambahan najis yang lain dalam jumlah yang lebih besar. Karena ketika ada najis yang ketambahan najis yang lain sehingga menjadi najis yang terakumulasi menjadi banyak dan lebih besar, maka tidak diperbolehkan disuci dengan batu. Kemudian yang keenam, najisnya tidak melampaui khasyafah. Khasyafah itu artinya apa? Khasyafah itu adalah alat kelamin untuk laki-laki atau perempuan. Jadi ujung dakar, tempat keluarnya kotoran.
tempat keluarnya pipis, itu namanya khasyafah. Jadi syarat untuk bersuci dari buang air kecil yang keluar dari ujung kemaluan atau khasyafah itu tadi, dengan syarat najisnya tidak melebar sampai meluber. Jadi cukup batunya diambil, disentuhkan pada ujung khasyafah dengan 3 kali sentuhan. Itu cara bersuci dengan menggunakan batu. Kemudian yang ketujuh, najis tidak terkena air. Jadi kalau najisnya terkena air, tidak boleh disucikan dengan baju karena ada air. Terkena air berarti kan ada air. Tidak boleh dihilangkan dengan batu. Maka yang kedelapan, batu yang digunakan harus suci. Harus suci, tidak boleh batu yang kotor atau batu yang najis. Berikutnya anak-anak, bersuci dengan debu. Selain air dan batu, media lain yang dapat digunakan untuk bersuci adalah debu. Debu hakikatnya digunakan untuk tayamum, hanya sebagai pengganti wudhu dan mandi besar. Hanya untuk menghilangkan hadas, bukan menghilangkan najis. Anak-anak harus bisa membedakan antara hadas dan najis. Kalau hadas kan ada 2, ada hadas kecil, ada hadas besar. Hadas kecil misalnya anak-anak setelah pipis atau setelah buang air besar, setelah ngengek, itu hadas kecil. Kalau hadas besar, setelah keluar mani, setelah haid, setelah melahirkan, setelah berhubungan suami istri, atau mimpi basah, itu hadas besar. Itu namanya hadas. Kalau najis, misalnya benda dari air pipis atau kotoran, itu najis. Jadi tayamum itu hanya sebagai pengganti wudhu atau mandi besar, bukan untuk menghilangkan najis. Jadi bersuci dengan debu bukan untuk menghilangkan najis, hanya untuk tayamum sebagai pengganti wudhu dan pengganti mandi besar. Anak-anak sekalian, sedangkan kriteria debu yang digunakan adalah sebagai berikut. Atau dengan kata lain, syarat-syarat debu yang boleh digunakan untuk tayamum. Pertama, debunya harus suci. Tidak boleh debu yang kotor atau debu yang najis. Yang kedua, debunya tadi tidak basah. Kalau debunya basah, tidak boleh dipakai untuk bersuci. Kemudian yang ketiga, tidak bercampur dengan benda lain. Misalnya kapur, gula, tepung, dan sebagainya. Jadi debunya asli, orisinil, tidak bercampur dengan benda-benda yang lain. Itu cara bersuci dengan menggunakan debu. Dengan kata lain tayamum. Sedangkan niat tayamum adalah nawaitu tayammuma li istibahatis sholat lillahi ta'ala. Nawaitu tayammuma li istibahati sholati lillahi ta'ala. Yang artinya, saya niat bertayamum untuk mengerjakan sholat karena Allah subhanahu wa ta'ala. Itu artinya. Anak-anak sekalian yang dihormati, demikian ulasan singkat tentang toharo lanjutan yang kemarin, tentang alat-alat yang dipakai untuk bersuci. Jadi selain air, kita bisa bersuci dengan menggunakan debu, kita bisa bersuci dengan menggunakan batu. Demikian, semoga menjadi ilmu manfaat. Salam sehat selalu, panjang umur, sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.